Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dwi Safitri dengan NIM 932112119. Di sini saya akan mempresentasikan jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan juga lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan juga kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu macam-macam sujud yang dimaksud di sini ada 3, yaitu yang pertama sujud syukur, dan yang kedua sujud sahwi, dan yang terakhir yaitu sujud tilawah. Lalu yang pertama sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Bakratan anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasruhu aw busyra bihi kharasajidan syukranillah. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Lalu yang selanjutnya yaitu sebab, hikmah, dan juga tata cara untuk melakukan sujud syukur. Sebab melakukan sujud syukur ada 2, yaitu yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah, dan yang kedua terhindar dari bahaya atau kesusahan besar. Lalu hikmah melakukan sujud syukur. Yang pertama terhindar dari sifat sombong atau angkuh, yang kedua memperoleh kepuasan batin, yang ketiga merasa dekat dengan Allah, dan yang terakhir mendapat tambahan nikmat dan selamat dari siksanya. Lalu tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama kita harus menghadap kiblat. Lalu niat untuk sujud syukur. Lalu sujud dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Lalu yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Adapun hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Sa'idil Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastaqina thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan niatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali lalu salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Lalu sebab melakukan sujud sahwi, yaitu yang pertama lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, ataupun sujud. Lalu lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, dan juga lupa melakukan tasyahud awal dan kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Lalu hikmah melakukan sujud sahwi. Nah, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain ini juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya, maka minta maaflah. Maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Lalu untuk tata cara sujud sahwi sendiri yaitu yang pertama, setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud lagi dengan membaca Subhana ma la yanam wa la yashu. Lalu bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama.
lalu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Lalu yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau saat mendengarkannya. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Ibni Umar qala anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marru bisajdati kabiran sajada wa sajadna ma'ahu, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Lalu, sebab dilakukannya sujud tilawah sendiri yaitu karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Lalu, syarat melakukan sujud tilawah yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Lalu, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Nah, hikmah melakukan sujud tilawah ini yaitu 1. Dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna dari Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud. Lalu yang terakhir yaitu salam. Lalu, tata cara sujud tilawah sendiri ada 2, yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat dan sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.